warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa dapat melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Diah Margareta Tiofani SPD yang saya hormati serta saya cintai. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum berlanjut pada materi. Perkenalkan, nama saya Syifa Sopiah dari kelas 10 RPL 1. Alamat saya berasal dari Dusun Cilongok, Desa Talagasari, RT 3, RW 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan di dalam menjelaskan beberapa hal, di antaranya 1. Pengertian budaya. 2. Bentuk-bentuk budaya, dimulai dari rumah adat, tarian, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian adat, istiadat, upacara adat, senjata tradisional, kriya ragam hias, dan yang terakhir, benda seni atau souvenir yang dihasilkan dari daerah tersebut. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mengambil salah satu contoh budaya yang berasal dari daerah Jawa Barat. Mengapa saya memilih Jawa Barat? Karena pada hakikatnya Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang kaya akan kebudayaannya. Selain itu pun, Jawa Barat merupakan tempat di mana saya dilahirkan. Maka dengan itu, tidak hanya Jawa Baratnya saja yang harus saya cintai, melainkan juga budayanya yang perlu saya cintai dan saya banggakan. Pengertian budaya adalah dilihat dari segi etimologis atau suku kata budaya, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu diambil dari kata budya yang mempunyai arti sengaja atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Adapun definisi budaya menurut F.E.B. Taylor, budaya sebagai suatu keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Bentuk-bentuk budaya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Apa saja sih rumah adat yang ada di Jawa Barat? Rumah adat yang berada di Jawa Barat terdapat beberapa macam, di antaranya 1. Rumah Badak Heai yang terdapat di sebelah sini. 2. Rumah Tagog Anjing. 3. Jula Ngapak. 4. Jolopong. Dan yang kelima, Perahu Kumerep. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Mungkin cuma 3 rumah adat yang saya akan jelaskan. Salah satunya yaitu Rumah Badak Heai, yang berarti badak menguap. Pemberian nama pada rumah adat Jawa Barat ini tidak sembarangan. Nama ini digunakan karena bagian atap pada rumah adat Jawa Barat ini tampak seperti badak. Bisa lihat kita pada gambar. Sedangkan bagian depannya seperti mulut badak yang sedang menguap. Rumah Tagog Anjing. Sama seperti rumah Badak Heai, penamaan pada rumah adat Jawa Barat ini digunakan karena desain atap utamanya menyerupai anjing yang sedang duduk. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Sementara itu,
Atap tambahannya terhubung dengan atap utama dan meneduhkan bagian depan rumah. Atap tambahan pada rumah adat Jawa Barat ini dikenal sebagai sorondoi. Rumah Tagog Anjing ini juga berada di kawasan Garut. Meskipun termasuk rumah adat, masyarakat modern tidak segan untuk menggunakan desain rumah adat Jawa Barat ini. Beberapa bangunan yang mengadaptasi desain rumah adat Jawa Barat ini adalah bungalow, hotel, dan tempat menginap lainnya di tempat wisata. Rumah Jula Ngapak memiliki atap yang terinspirasi dari burung. Bisa kita lihat rumah Jula Ngapak ini, di mana bentuknya menyerupai burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Bagian atas pada rumah adat Jawa Barat ini berbentuk segitiga dan bagian bawahnya melebar. Sementara itu, pada kedua sudut atap terdapat cagak gunting untuk mencegah remesan air hujan. Itulah rumah adat yang terdapat di Jawa Barat. Kita lanjut pada bagian kedua, yaitu tarian tradisional dari Jawa Barat. Ialah tarian tradisional yang sangatlah banyak sekali ragamnya. Demi melestarikan budaya yang tentunya sangat banyak, cara paling mudah adalah dengan setidaknya mengetahui keberadaannya. Tarian tradisional Jawa Barat sendiri memiliki banyak sekali nilai yang terkandung. Terdapat nilai sosial budaya serta nilai filosofis yang dimiliki oleh tarian tradisional Jawa Barat. Tarian tradisional sendiri biasanya mencerminkan potret kehidupan yang terjadi di masyarakat. Tidak hanya itu, tarian pun kadang mencerminkan doa, harapan, perjuangan, dan ritual yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut di waktu yang lampau. Di antaranya contoh tarian-tarian yang ada di Jawa Barat ialah 1. Tari topeng yang terdapat pada gambar ini, tari jaipong, tari kursus, tari sampiran, tari sintren, dan masih banyak lagi yang lainnya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu tari, yaitu tari jaipong, yang sering kita lihat pada acara-acara pernikahan ataupun perlombaan tingkat sekolah. Tarian ini berasal dari daerah Bandung, Jawa Barat. Seni tari ini lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, yaitu Bapak Gugum Gumbira. Rupanya Bapak itu hebat sekali, dapat menciptakan tarian tradisional. Berbagai macam gerak dari bukaan, pencugan, nibaken, dan beberapa gerak mincid dari tarian ini menjadikan inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang dikenal dengan nama jaipongan. Sering kita lihat juga pada acara-acara TV yang lainnya. Oke, kita berlanjut pada lagu daerah. Lagu daerah merupakan musik khas pada suatu tempat tertentu. Karakter lagu daerah biasanya menggunakan lirik dan alat musik setempat. Contohnya seperti gamelan, angklung, atau kendang. Lagu yang berasal dari Jawa Barat diantaranya 1. Manuk Dadali, 2. Es Lilin, 3. Bubui Bulan, 4. Cincang Keling, 5. Tokecang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini saya akan mencontohkan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat, ialah lagu Bubui Bulan. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe disasati. Unggal bulan abdi
GHD. Nah, itulah merupakan salah satu contoh musik daerah yang berasal dari Jawa Barat. Alat musik daerah Jawa Barat. Alat musik ini terbagi menjadi beberapa alat musik, diantaranya angklung, suling, kecapi, calung, rebab, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita berlanjut pada pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat. Ialah salah satu jenis pakaian adat Jawa Barat yang paling khas dan cukup populer di masyarakat Indonesia adalah kebaya Sunda. Kebaya Sunda umumnya memiliki warna-warna yang cerah, misalnya putih, merah marun, ungu, dan muda. Selain kebaya Sunda juga terdapat pakaian adat lainnya yang berasal dari Jawa Barat. Contohnya, kebaya Sunda, pangsi, bedahan, menak, beskap, mujang jajaka, serta kebaya pengantin, dan masih banyak lagi contoh pakaian tradisional Jawa Barat. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia salah satu contoh pakaian tradisional dari Jawa Barat, yaitu kebaya. Jadi, dari mulai sekarang kalian sudah mengenal ya pakaian tradisional Jawa Barat. Tunggu sebentar lagi ya. Kita berlanjut pada adat istiadat dan upacara adat yang ada di Jawa Barat adalah sebagai berikut. Ada beberapa upacara adat yang menjadi kekhasan Jawa Barat, yakni pesta laut yang sering diadakan di laut-laut, ngalaksa, ruatan bumi, ngalungsur pusaka, atau ngunjung, dan masih banyak lagi yang lainnya di sini. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu ngalungsur pusaka. Oke, di sini merupakan salah satu upacara adat yang berasal dari Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Upacara adat ngalungsur pusaka dilaksanakan secara bersama dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dipimpin oleh juru kunci yang disebut kuncen. Sekarang beralih pada senjata tradisional yang ada di Jawa Barat, ialah 1. Senjata tradisional Jawa Barat kujang, bedog, beliung, dan masih banyak lagi yang lainnya di sini. Di sini juga saya akan menjelaskan salah satunya, ialah senjata tradisional kujang. Kujang merupakan salah satu senjata tradisional Jawa Barat yang dianggap sebagai benda sakral atau berkekuatan gaib. Dalam bahasa Sunda, kujang dimaknai sebagai sebuah pusaka dengan kekuatan magis yang memiliki kekuatan bersumber dari para dewa. Itulah mengenai senjata tradisional yang ada di Jawa Barat. Maka dengan itu, kita harus lebih mencintai akan kebudayaan. Kriya ragam hias, terdapat beberapa bagian yang ada di Jawa Barat. Pada kriya ragam hias ini juga banyak sekali ragamnya. Di antaranya yaitu batik Jawa Barat Megamendung yang sering kita lihat, melambangkan kesuburan dan pemberi kehidupan. 2. Batik Garutan khas Garut, yaitu batik atau bergaris diagonal atau belah ketupat. 3. Batik Ciamis, menggambarkan kerajaan Galuh. 4. Batik Cianjur yang bermotif bernuansa agraria seperti padi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang terakhir yang saya akan bahas ialah benda seni atau souvenir yang ada di Jawa Barat. Mungkin souvenir yang berasal dari Jawa Barat itu sangat banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu contohnya saja. Kerajinan tangan khas Jawa Barat, contohnya
Souvenir itu juga atau cenderamata souvenir ya, sering dijual-jual di beberapa tempat wisata. Contohnya sepatu dan sandal, batik, busana atau pakaian, anyaman, busana seperti yang sering kita lihat juga ya di beberapa sumber, alat kesenian, perabotan dan peralatan tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, maka dengan itu, kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya bangga akan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, khususnya Jawa Barat. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan yang akan saya sampaikan, tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap stay at home. Karena virus corona belum berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.